BPM atau di Puskesmas atau di Pustu itu harus ada pemeriksaan ginekologi ya, ginekologi dan untuk bisa melakukan spekulum. Tidak ada ya Bu ya untuk di BPM itu biasanya atau di Pustu-Pustu ya. Ada ya. Jadi penting ya karena penting itu kalau ada perdarahan kadang dirujuk dengan bilang plasenta previa. Ternyata ada robekan di porsio atau lecet di porsio. Jadi itu penting lakukan tindakan spekulum penting ya. Jadi apapun bentuk perdarahannya, apapun bentuk keluar cairannya harus dilakukan tindakan spekulum. Itu penting. Itu jangan masuknya kita menegakkan diagnosa ya. Kemudian pada plasenta pembagiannya ya penyebabnya solusio, kemudian plasenta previa ya, kemudian pasa previa, ruptus sinus marginalis, tapi yang sering kita dapatkan adalah solusio dan plasenta previa. Ini banyak kasusnya sekarang ya. Jadi kalau untuk makanya kita menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG pertama trimester pertama untuk melihat hamilnya berkembang apa tidak ya. Misalnya 2 bulan atau telat ya 21 bulan ya kita evaluasi hamil berkembang atau tidak ya. Karena banyak juga kasus sekarang BO ini banyak nih sekarang kasusnya. Saya nggak tahu nih penyebabnya apa. Apakah faktor gizi atau apa, mungkin banyak juga. Ini lagi dilakukan juga penelitiannya. Kemudian trimester kedua dia perlu dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah ada seperti tadi saya bilang plasenta previa. Kalau trimester kedua itu kalau misalnya di atas 20 minggu ya, di atas 20 minggu lah, di atas 20 minggu itu plasenta sudah terbentuk sehingga nampak apakah pasien ini mengalami plasentanya menutupi jalan lahirnya. Itu penting untuk dilakukan, biasanya dilakukan dengan pemeriksaan USG ya, untuk menilai apakah ada plasenta previa tidak, sehingga dari awal kita tidak bisa memprediksi. Banyak kasus juga plasenta totalis, nah itu berisiko kadang-kadang kalau 25 minggu, 26 minggu perdarahan dia. Jadi dari awal udah bisa kita antisipasi ya. Kemudian kelainan-kelainan faktor pembekuan darah juga ya pada pasien-pasien yang hemofili saya. Oke, lanjut. Jadi kalau pasien datang dengan perdarahan ke kita tidak boleh melakukan VT ya, jangan di VT ya. Jadi makanya saya bilang tadi harus dilakukan spekulum. Dari mana darahnya? Oh, ternyata darahnya dari dalam, dari porsio ya. Nanti ini kemungkinan plasenta previa ya. Itu prosedurnya harus dilakukan amnesa dan pemeriksaan fisik ya. Kemudian juga USG ya. Kalau USG ini mungkin di rumah sakit kalau ada ya. Kalau untuk di daerah dengan amnesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian kita harus melihat juga kondisi jantung bayinya ya. Kemudian spekulum ya. Jadi harus dilakukan spekulum untuk memeriksa darahannya. Nah USG kan ada ya di Paskes 1 atau di BPM. Oke, ini pemeriksaan laboratorium ya. Ini untuk di rumah sakit. Lanjut. Jadi kemudian juga tata laksananya bagaimana kalau dapat pasien yang perdarahan? Ya kita harus jelaskan pasien ini ibu mengalami perdarahan. Kemudian kita jelaskan penyebabnya dari mana. Setelah kita lakukan pemeriksaan semuanya, ternyata perdarahannya dari mulut rahimnya, kadang-kadang dari dalam mungkin ini plasenta previa. Jelaskan ke pasiennya, mungkinnya plasentanya letaknya di bawah atau di jalan lahir sehingga menyebabkan perdarahan ya. Kemudian kalau kita dapatkan kasus seperti ini, yang penting sekali itu adalah pasang infus ya. Pasang infus pada pasien ini dengan kalau bisa nomor 18 ya. Kalau ada ya, usahakan pada pasien yang perdarahan ini jangan dipasang ya nomor 20 atau 22, susah nanti. Kenapa? Pada kondisi yang pertama kita temukan kasus ini, pembuluh darahnya masih membesar ya, masih melebar pembuluh darahnya. Belum ngecil ya. Jadi kita lebih mudah mengambilnya. Kalau nanti sudah terjadi shock, sudah berat kondisinya, itu sulit sekali ngambilnya, nyari pembuluh darahnya ya. Kemudian siapkan cairan kristaloid. Makanya nanti kalau di
fasilitas ya untuk persalinan juga harus siap kan NaCl atau RL ya, yang murah-murah aja, NaCl atau RL. Kemudian kalau bisa ada cek darah rutin bisa lakukan cek ya, cek golongan darah atau HB ya, kemudian baru kita rujuk. Jadi prinsip seperti itu. Kalau ada pasien perdarahan dengan hamil, maka harus dilakukan yang seperti tadi, memasang infus, kemudian memberikan cairan ya. Kalau dia belum shock ya mungkin untuk berjaga-jaga. Asal penting udah masuk ya mungkin tetesannya 20 tetes atau 30 tetes ya. Oke, lanjut. Ini resusitasi kalau stabilisasi tanda vital, kalau misalnya perdarahan banyak perlu bantuan oksigen juga kan. Kenapa? Kalau pasien udah mulai tanda shock nanti kita perlu kasih oksigen karena darahnya berkurang sehingga yang bawa oksigennya berkurang sehingga harus membantu dengan berikan oksigen ya. Oke, lanjut. Sebelumnya ini solusio ya. Jadi ini kan banyak juga kasus ini dapat kadang-kadang nggak tahu ternyata sudah terjadi solusio. Ini ada juga beberapa kasus di pasien diurut, banyak tuh ada beberapa kasus lah ya diurut, mungkin yang jauh di dalam itu diurut, tanya diperbaiki, ternyata plasenta itu dia di depan, biasanya kalau terlalu depan itu kan banyak trauma ditekan ya bisa terjadi solusio. Jadi kalau solusio ini kalau solusionya total itu biasanya bayinya meninggal, JJ-nya hilang, tanda-tandanya nanti perutnya nanti keras seperti papan tuh. Jadi bukan kontraksi dia. Kalau kontraksi ada hilangnya, ada lembutnya, ada kerasnya. Nah itu kontraksi. Tapi kalau misalnya perutnya keras, tegang, sakitan itu berarti solusio ya. Oke, lanjut. Yang sering kasus-kasus pasien PEB ya. PEB tensi tinggi. Ini sering nih terjadi solusio ya. Atau trauma terjatuh dia di kamar mandi terbentur perutnya bisa ya. Kemudian pada pasien-pasien yang gameli bisa. Oke, lanjut. Ini dia. Jadi beda dengan solusio dengan placenta previa adalah kalau pasien dengan solusio nyeri dia. Jadi kalau dapat pasien dengan nyeri itu berarti perdarahan, nyeri itu berarti solusio ya. Tapi kalau perdarahan tidak nyeri itu kemungkinan besar adalah placenta previa ya. Kemudian pada kasus solusio ini denyut jantungnya bisa tiba-tiba menurun, itu berarti perutnya keras. Jadi tanda-tandanya itu keluar perdarahan dari jalan lahir, kemudian perdarahannya nyeri, perutnya keras, rasa keras jadi pegang keras. Kemudian nanti denyut jantungnya udah mulai reguler, itu berarti kedudukan kita ke solusio ya. Oke, lanjut. Ini juga ya banyak kasusnya kalau lepasnya baru 30% itu biasanya bayi masih hidup, tapi kalau sudah lebih dari separuh itu biasanya bayi meninggal. Oke, lanjut. Ini placenta previa ya. Ini juga sering dapat juga. Jadi membedakan solusio dengan placenta previa adalah yang tadi nyeri. Kalau placenta previa itu tidak nyeri dia, ya. Jadi yang kebanyakan sekarang karena banyaknya kasus SC itu menyebabkan plasenta itu menanamkan diri di SBR. Jadi menanamkan diri di SBR nanti meluas ke bawah sehingga menutup jalan lahir ya, sehingga mudah terjadinya pendarahan. Biasanya kalau placenta previa ini terjadi kalau pasiennya kontraksi, mulai ada kontraksi, udah mulai tegang-tegang, kontraksi, biasanya ada pergeseran dari implantasi plasenta sehingga menyebabkan dia pendarahan. Ya, dia banyak ada yang total, ada yang parsial, ada yang marginal. Ya, kadang-kadang persenta letak rendah. Kalau persenta letak rendah itu masih bisa untuk persalinan masih bisa ya. Oke, lanjut. Kan riwayat multiparitas ya, anak udah banyak, kemudian kehamilan multiple itu risiko placenta previa ya. Kemudian riwayat seksio sebelumnya bisa juga, rasimium bisa juga ya.
Oke, lanjut. Tidak. Lanjut lagi. Serius sakit. Ya, jadi nah ini bedanya nanti. Kalau misalnya kita tanya, dok ada pendarahan gitu, pasien pendarahan kehamilan 28 minggu misalnya kan, nanya ke saya. Nanti akan saya tanya, ini pendarahannya nyeri apa tidak gitu. Atau dia tiba-tiba saja, kalau bangun tidur pagi-pagi, mau bangun tidur, tiba-tiba banyak darahnya katanya, tanpa nyeri. Itu kecurigaan kita adalah placenta previa. Kemungkinan besar adalah placenta previa ya. Tapi kalau dia nyeri, perutnya tegang, keras, sakit, kesakitan dia, itu berarti kemungkinan solusio ya. Nah itu aja bedakan nanti. Kemudian nanti perlu untuk dicek vital sign-nya ya, tensinya, nadinya ya. Kalau pasien itu kalau solusio placenta itu tidak kelihatan itu perdarahannya berapa banyaknya. Kalau placenta previa itu nampak berapa banyak darahnya keluar, ada sekitar setengah liter atau satu underpad penuh, nampak dia jumlahnya. Tapi kalau solusio tidak nampak. Kenapa? Karena dia lepasnya placenta dari implantasinya. Kadang-kadang tidak ada jalan keluarnya ke bawah. Jadi dia lepas dari bawah, jadi dia menekan. Lama-lama lepas semua dia dan tidak kelihatan dari luar. Ya, itu bedanya. Maka dia nyeri nanti, menyebabkan rangsangan pada peritoneumnya. Kemudian kalau placenta previa biasanya bayinya masih stabil ya. Itu beda juga. Dicek juga jantungnya. Kalau misalnya regular denyut jantungnya berarti kemungkinan solusio. Kemudian kalau dia jantungnya masih bagus, bayinya masih ibunya masih stabil, tensinya masih bagus, biasanya bayinya masih bagus ya. Kecuali kalau sudah shock betul dia, baru bayi bermasalah. Oke, lanjut ya. Ya ini mungkin cara merujuknya, mungkin surat rujukan, hasil pemeriksaan, ya mungkin dijelaskan juga pembiayaan, mungkin ini penting ya, komunikasi dan hubungan dari keluarga ya. Jadi yang penting ya dijelaskan ke pasiennya semua. Ini kendalanya kan banyak kasusnya tentang perdarahan dia tidak punya apa-apa, apalagi kita nggak punya SKTM lagi ya Bu ya, belum. Nah, belum ada SKTM ini jadi masalah kadang-kadang nggak mau dirujuk, nggak ada uang gitu kan. Di persa nggak ada lagi ya, belum terbit lagi. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi harus disiapkan semuanya. Kalau merujuk, saran saya kemana mau dirujuk sebaiknya dihubungi dulu rumah sakitnya gitu. Kenapa? Nanti udah sampai di sana ternyata oh tempat penuh ya kan? Nah ini mutar-mutar makan waktu jadinya. Jadi mana rumah sakitnya kita punya akses nomor teleponnya dihubungi. Nanti biasanya kalau apalagi dengan BPJS mereka akan nanya, ini kelas berapa katanya. Kemudian apa keluhannya? Nah mereka sesuaikan dengan kamarnya. Saya datang ke Anissa, sampai di Anissa, oh ternyata kamar penuh katanya kan. Nah, harus angkat lagi pasiennya. Jadi sebenarnya rujukan itu harus dihubungi dulu kelas berapanya. Oh ternyata ada kamarnya, silakan rujuk. Sambil jalan boleh, nggak apa-apa, sambil jalan aja. Nggak harus nunggu dulu prosesnya ya. Oke, lanjut. Ya, pembayarannya koordinasi ya. Kalau misalnya nomor telepon rumah sakit yang dituju ya, itu penting itu sekarang nih karena BPJS ini mereka apalagi rumah sakit mereka nanyakan sikapnya ada apa tidak, usia kehamilannya berapa. Kenapa? Karena dengan BPJS sekarang itu polanya kalau kehamilannya 32 minggu ke bawah itu sulit, apa 34 aja mereka sulit menerima. Kenapa? Karena rumah sakit itu harus punya ventilator untuk bayinya. Seandainya bayi dilahirkan harus punya ventilator. Sedangkan yang punya ventilator itu di rumah sakit Matahir. Makanya kalau ada yang sering telepon saya, kehamilannya berapa? Saya bilang 32, 33. Nah, sulit itu biasanya diterima oleh rumah sakit. Kenapa? Kalau udah diterima, misalnya rumah sakit Anissa atau apa diterima, ternyata bermasalah bayinya, harus pakai ventilator, dirujuk ke Matahir. Yang bayar itu bukannya BPJS di Matahir rumah sakit yang merujuk, itu namanya rujukan parsial. Nah itu masalahnya. Sehingga rata-rata rumah sakit kalau untuk kasus bayi kecil itu mereka jarang menerima. Kenapa? Nanti mereka akan bayar ke Matahir kena 20 juta, ya rumah sakit ini bayar ke Matahir 20 juta. Mereka klaim dari BPJS cuman bayarnya
5 juta, rugi rumah sakit jadi kan. Mereka rata-rata nanya dulu kondisinya. Kayak kalau kasus gitu biasanya saya suruh ke telepon dulu rumah sakitnya bersedia menerima. Kalau saya sih siap aja, mau berapa minggu pun kita tangani. Cuma kan rumah sakit mereka nggak mau menerima resiko seperti itu. Kalau kita sih nggak masalah, mau 30 minggu, 28 minggu ya kita lahirkan nggak ada masalah ya kita. Nanti masalah pembayarannya. Makanya nanti kalau kasus-kasus seperti itu dikoordinasikan lah nanti ya, supaya nggak terlantar sampai di sana dan turun pasiennya darah banyak, terus penuh deh lah, turun keluar lagi seperti itu. Oke, lanjut ya, habis ya. Ini tentang kasus placenta previa. Jika ada pertanyaan ada nggak pernah mengalami kasus ini di lapangan? Nggak ada ya? Atau udah mungkin kasusnya sudah screening. Biasanya ternyata kalau ini saya screening sendiri tuh. Kalau dapat datang USG dia kasus placenta previa totalis, saya ada wanti-wanti itu. Pertama mereka harus siapin darah juga. Kalau totalis bekas operasi, kita menganjurkan kepada pasien itu untuk bagusnya di awal ya, dari bidan desa atau dari puskesmas menyiapkan golongan darahnya apa. Nah, terus nanti donor hidupnya itu penting sebenarnya. Dulu ada tuh program itu, menyiapkan golongan darah itu penting. Kenapa? Nanti kalau pada saat terjadi perdarahan ternyata nggak ada darah kosong di PMI, cari donor pendonor. Nah, ini susah nih. Makanya mungkin dipesanin lah. Nanti kalau memang pasien itu sudah kita diagnosa placenta previa, risiko terjadi perdarahan, maka kita anjurkan untuk mempersiapkan donor hidupnya. Donor hidup istilahnya. Jadi kalau donor darahnya B misalnya kan, cari di keluarga dia yang donor darahnya sama gitu. Jadi terserah di screening dulu. Nanti kan puskesmas ada ya, cek donor darah. Ada. Cek di donor darahnya puskesmas. Jadi kalau udah ini placenta previa totalis nih, saya bilang. Nanti setelah dapat dokumentasi saya, kalau saya balik ke bidan desanya, nanti mungkin di desa ya mungkin dicek donor darahnya, jenisnya apa, donor darahnya apa, kemudian persiapkan minimal 2 donor hidupnya ya. Kalau terjadi suatu waktu, kita tinggal narik aja mudah. Kebanyakan saya kendalanya tuh nanti sampai di sana ada nyari-nyari kemana-mana susah, nggak dapat. Sedangkan dia butuh darah. Nah, ada kejar sama kita. Jadi mungkin perlu ini perlu ditekankan juga kalau kasus seperti itu. Kita mengajukan untuk persiapkan ya, puskesmas, keluarga, keluarganya dekat sama keluarganya dicek. Jelaskan ke pasiennya kalau suatu waktu terjadi perdarahan maka orangnya harus ikut. Kalau tidak ikut orang itu pun sampai di situ nanti kan tidak mudah dapat jadi lagi. Nah juga saya pernah dapat kemarin itu 30 minggu. Jadi saya suruh tinggal di Jambi kan. Karena risiko besar sekali, ternyata memang ya beberapa hari setelah itu perdarahan hebat ya. Akhirnya saya cepat diatasi. Kenapa? Placenta previa ini pertama darahnya dikit, ya bagus. Setelah itu dia biasa lagi aktivitas, beberapa minggu kemudian darah lagi agak banyak dikit. Makin lama makin banyak dia, sampai nanti darahnya hebat ya. Jadi makanya harus ada persiapan nanti. Walaupun dipakai atau tidak, yang penting ada donor hidupnya. Jadi nanti itu harus diarahkan untuk menjaga supaya kita terlambat menanganinya. Ada lagi enggak kira-kira? Di wilayah 4 belum ada ya placenta previa. Ya. Tinggal ya. Tak sampai ke Jambi. Kasih mic enggak?
bed 1. Iya. Ya, jadi maksud saya itu memang kadang-kadang memotivasi mereka ini susah. Kalau terjadi baru ada penyesalan. Memang kalau saya pasien-pasien yang bermasalah sudah mulai sering perdarahan, saya tarik ke Jambi itu. Saya suruh nginap di Jambi. Misalnya dia 37, 34 minggu atau 35 minggu. Saya suruh di setelah Jambi untuk ini sewaktu-waktu kalau terjadi apa-apa biar cepat. Ada pernah saya dapat dari mana itu? Saya suruh tinggal di Jambi, beberapa hari setelah perdarahan dia. Karena hebat, kira saya lebar jauh di dalam masalah. Jadi untuk seperti itu ya kita antisipasi dari awal ya. Taruhnya nyawa ibu dan nyawa anak ya. Ada lagi? Ada? Oh ya. Ya. Dari bidan desa tersebut sendiri atau tetap melalui rumah sakit atau bagaimana prosedurnya? Ya, jadi selama ini kita memakai sistemnya kalau dengan sistem kalau BPJS atau sistem rujukan, kalau pasien emergensi itu bisa bidan desa sendiri yang menelpon rumah sakitnya. Jadi bilang ini saya dari bidan ini, ada pasien saya dengan ini, jaminannya BPJS misalnya kelas berapa, saya akan merujuk. Dengan indikasinya ini langsung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus ke rumah sakit ini dulu karena itu makan waktu, apalagi kasus emergensi. Bisa, makanya saya sarankan kalau bisa punya nomor telepon rumah sakit yang dituju ya, supaya mempermudah aksesnya. Nggak harus ke rumah sakit ini satu, enggak, langsung aja. Saya bidan ini mau merujuk pasien dengan kondisi seperti ini, jaminannya umum, saya kan, atau jaminannya BPJS. Kondisi sekarang ini jelaskan kondisinya sekarang ini sehingga nanti misalnya kehamilannya 32 minggu 33 minggu ya mungkin mereka punya pertimbangan nggak bisa, kita nggak punya ventilator di sini jadi harus langsung ke Matahir. Akhirnya emang harus seperti itu. Kenapa sampai di sana nanti kalau kita paksakan tanpa pemberitahuan sampai di sana kita nggak punya ini atau misalnya kehamilan 36 minggu, 35-36 minggu itu kan pakai SIP bisa. Ternyata SIP-nya penuh. Nah itu pula. Jadi sampai di sana, ternyata SIP-nya penuh, nggak bisa di sini. Lah bawa lagi. Nah itu menghindari seperti itu supaya jangan makan waktu lama. Ya. Oke, ada lagi sambil sebelum masuk satu lagi. Yang banyak pengalaman, nggak apa-apa. Jadi yang paling banyak menyebabkan kematian kan perdarahan ini, paling banyak menyebabkan kematian. Ya, rally ya. Ya, kalau untuk terjadinya placenta previa atau solusio, memang untuk tindakan itu adalah tidak ada intervensinya. Kalau placenta previa tidak ada intervensinya ya. Paling kalau nanti dia kontraksi, kita berikan obat kontraksi yang ada. Misalnya kita punya stolan, stolannya 3,5 kali, tapi tetap terpasang infus. Kalau perdarahannya banyak, pasang 2 len, nggak apa-apa. Agak ekstra ya. Pasang 2 len. Makanya penting sekali nih infus sama cairan ini. Infus sama cairan ini penting ya. Harus standby di rumah. Jadi kalau dia kontraksi ya kasih, kalau kayak placenta previa itu sering kontraksi, tiap dia kontraksi suruh keluar darah kan. Kontraksi suruh keluar darahnya. Kayak nanti apa yang ada sama kita ya kita kasih. Misalnya stolan yang ada kita kasih lah 3,1 atau 3,5 ya. Kalau untuk solusio itu untuk penanganannya memang harus di rumah sakit, makanya nanti paling memberikan oksigen. Kalau ada oksigen ya kasih oksigen. Kenapa? Ya karena perdarahan banyak, tentu oksigenasinya akan kurang ke aliran otaknya, ke janinnya. Makanya nanti di rumah juga penting oksigen. Jadi yang penting-penting itu oksigen, ya, oksigen, cairan, ya, infus set, ya, itu penting. Kalau mau buka persalinan di rumah harus siap itu. Walaupun tidak buka persalinan, kalau kita ada praktek sendiri mandiri harus ada.
untuk mengantisipasi ya. Nah, mungkin dicari dulu ini dulu makanya harus dipersiapkan ya. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh di fasilitas kesehatan apa di tingkat 1 atau di Puskesmas atau di bidan praktek swasta mandiri. Nifedipin itu bisa, dia hampir sama dengan itu kan antitokolitik sebenarnya ya. Kalau pasiennya tidak punya hipertensi, kalau pasien punya hipertensi biasanya tensinya drop jadinya. Tapi kalau pasien tidak, saya malah sering menggunakan kalau misalnya dengan istolan dia tidak mempan lagi. Ada beberapa pasien itu istolan dikasih 3,5 kali, tidak respon dia, masih nyeri. Dikasih 3 kali 1, enggak juga. Akhirnya bisa juga kita kasih nifedipin 3 kali 10 mili dengan catatan pasiennya tidak hipertensi. Pasien-pasien biasa nggak akan menyebabkan tensi turun. Kenapa? Karena nifedipin itu dia sifatnya adalah menyebabkan relaksasi otot polos ya. Jadi sehingga kalau untuk kasus misalnya kalau pasiennya tidak hipertensi boleh dikasih nifedipin 3 kali 1. Tapi tengok juga kalau pasiennya hemodinamik terganggu seperti perdarahan itu berisiko juga. Kan hemodinamik terganggu tuh perdarahannya. Tapi kalau cuma tidak ada gangguan hemodinamik, pasien biasa kontraksi, ya kita kasih nggak masalah 3 kali 1, 3 kali 10 mili. Boleh yang ada itu. Kalau misalnya istolan ada di rumah nih, saya nggak punya istolan, tensinya normal, pasiennya kontraksi terus. Ya udah, kalau tidak ada gangguan hemodinamik, tidak ada tensinya, tidak perdarahan, boleh dikasih itu. Jadi nggak harus istolan ya. Kalau nggak ada istolan di rumah, diganti dengan nifedipin yang murah ya. Itu ada tuh literaturnya sebagai tokolitik. Nifedipin itu tokolitik ya. Ada lagi? Gak ada ya? Kita lanjut. Nah ini walaupun ini tidak dalam kehamilan, tetapi ini banyak kasus ini dan berisiko sekali gitu. Oke, lanjut ya. Ini HPP ya, kita bicara HPP lah nih. Ini hampir 43% darahan postpartum. Angka kematian ibu cukup tinggi ya di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin karena mereka sistem rujukan masih bagus, akses jalan juga bagus, dan ternyata bisa mereka tekan angka kematian dari HPP. Ya, lanjut ya. Slide ya. Oke. Ini ada primer ya. Lanjut. Kalau primernya ya, kita paling sering atau neoteri tadi. Itu sering kali itu atau neoteri. Makanya harus waspada ini. Kalau atau neoteri ini saya sarankan kita punya oksitosin sama metargin ya. Kenapa? Karena dia kombinasi dua obat itu. Jadi kalau dalam APN itu kan biasanya beriannya kadang-kadang dengan oksitosin saja kalau kontraksi kurang bagus ya. Tetapi kalau dengan saya saran ya untuk menghindari jangan terjadinya, apalagi untuk pada pasien yang partusnya sudah agak bermasalah, misalnya salah satunya lama manjang gitu ya, lama, biasanya otot terusnya akan ulang. Makanya kita anjurkan untuk berian oksitosin 1 langsung masuk metargin juga 1 setelah plasenta lahir. Jadi sebelum plasenta lahir itu akan kita berikan oksitosin 1 ya. Setelah plasenta lahir diyakinkan sudah bersih, kita berikan metil ergometrin ya. Merek dagangnya metargin, kalau generiknya metil ergometrin. Ini sangat membantu sekali nih, sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali. Kemarin pengalaman siapa kemarin ya? Bunia pengalaman. Ya, ini kan pengalaman bisa dibagi-bagi, sudah KBI kemarin kan, terus sampai di praktek kita kasih metil ergometrin, metargin, alhamdulillah bagus kan sampai ke Jambi ya, nggak tambah darah lagi. Jadi itulah kasus-kasus seperti itu. Jadi dengan adanya kita intervensi dengan obat yang tepat, ya waktu dari sana harus berdua ya dengan Bu Fitri ya, harus nekan kayak gitu ya. Jadi
nanti, makanya nanti kalau misalnya dengan masa C kurang bagus, bantu dengan metiagometrin. Nanti suntik, kalau misalnya belum juga kontraksinya kurang bagus, tambah lagi. Oksitosin boleh tambah lagi satu lagi, metilagometrin boleh tambah satu lagi ya, nggak ada masalah. Kecuali jangan pada pasien hipertensi, catatannya ya. Pasien hipertensi tidak boleh diberikan metilagometrin ya. Itu tidak boleh diberikan. Kenapa? Dia menyebabkan kontraksi otot polos. Sedangkan pembuluh darah itu otot polos, sehingga menyebabkan tensinya akan melonjak. Nah, makanya cara kerjanya berbeda tuh. Oksitosin cara kerjanya adalah hormonal, ya. Nah, dia punya reseptor. Kenapa pasien-pasien yang preterm itu dikasih oksitosin tidak respon? Karena pasien preterm itu tidak punya reseptor oksitosinnya, belum ada reseptor ya, tempat yang untuk duduk tadi itu. Jadi kan reseptor itu menampung, kalau datang oksitosin ditampung sama dia menimbulkan reaksi kontraksi. Nah, berbeda cara kerjanya. Jadi metilagometrin cara kerjanya adalah kontraksi otot polos. Jadi kontraksi, makanya tidak diberikan pada saat plasenta belum lahir. Kenapa? Dikasih metilagometrin pada plasenta belum lahir, nanti akan terjadi porsinya akan menutup. Ya. Jadi oksitosin dulu, lahirkan plasenta, berikan nanti metilagometrin. Nah, kalau dalam APN kan tidak dikasih metilagometrin, tetapi dalam lapangan ya saya sering itu ngasih terus. Kenapa? Kalau dibiarkan ternyata nanti kontraksi nggak bagus, darahnya udah banyak keluar, masuk metilagometrin, menyebabkan nanti kalau misalnya sudah banyak perdarahan nanti atoni, karena oksigenasi ke uterusnya berkurang. Makanya kita antisipasi, nggak ada salahnya untuk memberikan metilagometrin setelah plasenta lahir, setelah yakin bersih ya. Setelah dilahirkan plasenta, kita hitung lengkap, kita eksplor dikit bersih, langsung kita kasih metilagometrin IM atau IP ya pemberiannya. Itu bisa mencegah terjadinya atonia uteri untuk kasus seperti ini ya. Nah, apalagi uterusnya sudah lelah, misalnya persalinannya misalnya anaknya besar, ya anaknya besar. Jadi anaknya besar, setelah anak lahir terus itu dia tidak cepat merespon dia terbuka, rongga terus itu terbuka. Untuk kontraksi ini butuh waktu dia. Nah, kalau dia belum seperti ini, maka darahnya akan mengalir banyak sore gitu. Kita ada stres kan. Nah, makanya nanti kalau pasiennya bayinya besar, setelah bayinya lahir, udah kita eksplor. Nah, nanti baru kita kasih metilagometrin ya. Itu akan mengurangi terjadinya perdarahan ya, atonia atau HPP ya. Jadi diingat-ingat di rumah nanti dipersiapkan apa aja lagi. Nah, tambah lagi itu persiapan, jangan sampai kosong. Oksitosin, metilagometrin ya. Nah, itu penting, itu yang penting tuh ya. Kemudian lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini kan kena atonia yang paling besar ya. Kemudian ada retensio placenta. Ini baik, ini tinggi semua ini yang menyebabkan perdarahan HPP itu. Kalau laserasi sih tidak begitu banyak, ada tapi tidak banyak ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia paling retensio placenta. Kemudian saya sampaikan juga untuk manual placenta, saya rasa bisa dilakukan di ya istilahnya kalau bisa kerjakan coba dikerjakan, bisa kita tuntun. Kalau dalam teorinya itu masuk tangan ke dalam sampai telusuri sampai ke pundusnya kan, seperti itu teorinya. Tapi ya kita modifikasi sedikit lah nanti. Kalau misalnya masuk tangan dapat plasentanya, tetapi jangan dilepaskan fundusnya itu, dipegang fundusnya, ditarik plasentanya dikit-dikit. Kalau nggak berani tangan masuk ke dalam ya, ada juga nggak berani tuh masuk ke dalam tuh nggak berani atau pasien kesakitan. Kalau saya sistemnya ya selama ini saya pakai itu pengalaman, sebenarnya kan ilmunya seperti itu. Paling kita pegang fundusnya, pegang fundus jangan terjadi impersio. Pegang plasentanya sebagian, dapat sebagian, tarik aja pelan-pelan gini. Nanti ngikut semua itu. Jangan sampai ke atas sana, susah tuh ambil kan. Teori kan seperti itu, lepaskan dengan ini kan. Tapi ya selama ini saya pakai, saya pegang fundusnya, terus saya pegang dapat di genggam anunya, plasentanya, tarik aja pelan-pelan lagi.
tarik pelan-pelan. Keluar deh tuh, ikut ya. Oh, udah lepas. Memang kadang-kadang di fundus tuh terjepit plasenta tuh, dijepit sama fundusnya. Padahal dia udah lepas dari implantasinya. Nggak perlu sampai ke dalam. Tengah jalannya dapat dah, tarik pelan-pelan. Itu aja. Ada nggak pernah saya ajarin dulu tuh. Lebih simple. Kalau dimasukin sampai ke dalam, kadang-kadang pas ini nggak tahan. Nanti ya explore lagi ke dalam. Explore lagi ke dalam, berapa lagi ke dalam. Jadi karena banyak juga nih rujukan dengan atensio plasenta sampai di Jambi, ya paling saya kerjakan kayak gitu aja. Tarik aja dikit keluar ya, nggak perlu ini. Sedangkan darahnya udah banyak, udah AB, udah turun, angka morbiditasnya meningkat. Mortalitas jarang sih, tapi ada, tapi nggak banyak ya. Jadi seperti itu aja. Jadi nggak diambil, tapi dipegang fundus ini jangan lepas. Kenapa? Kalau misalnya ada juga ditariknya kuat-kuat, jadi inversio, terbalik terusnya. Ada juga seperti itu. Jadinya pernah juga, itu lebih berat lagi kondisinya. Makanya fundus itu jangan dipegang, jangan sampai terbalik dia. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya plasentanya diuterus, ditarik, terbalik dia. Terbalik dia. Nanti ditengok, kok fundusnya tidak ada lagi. Fundusnya udah masuk ke bawah. Terusnya ya udah terbalik. Itu perdarahannya banyak biasanya. Ya, jadi itu mungkin teknik-tekniknya yang dilakukan nanti ya. Kalau enggak ya bisa bisa telepon saya kan ada diskusi lah ya. Seperti kemarin kejadian di ini 22. Pasti lengkap katanya kan. Kita sungsang. Waduh, saya bilang, ini gimana? Bisa nggak ke Jambi? Wah, ini udah terkejar Pak. Ya udah, saya bilang, siapin aja. Pokoknya posisikan di tomi, di bed ginekologi, melahirkanlah. Ya kita tuntun di HP. Ada tukang pegang HP satu. Ya saya bilang ini, ya biarkan aja dengan ngedan, masukin oksitosin satu, biar keluar nanti bokong keluar yang ditarik, ikutin aja. Nanti teknik offset, nyangkut Pak ada, nyangkut pakai teknik Mauricio, saya bilang, ambil hidung ke dalam, balikkan. Alhamdulillah, lahir selamat. Kenapa? Karena akses kita jauh, dari ini 22 sana ke Jambi hampir 3 jam. Kalau dilahirkan di jalan malah berisiko lagi. Kenapa? Tempatnya tidak ada, tempat juga. Ya di bed apa namanya? Di bed ambulan kan susah untuk melahirkan pasien kayak gitu. Nah, udah berapa kali itu di ini 22 saya, 2 kali atau 3 kali saya dapat kasus gitu. Pasien yang dari dalam itu datang udah buka lengkap, kontraksi kuat gitu kan. Udah pokoknya tuntun aja. Ada tukang pakai udah nangis bayinya, alhamdulillah ya, bersyukur kan gitu. Jadi sama seperti itu, tidak masalah. Apalagi sekarang udah punya HP video call enak. Kemarin juga ada pasien yang matom vulva, saya dari Sungai Kelam sana difoto kan. Ini Pak, oh ini matom vulva saya bilang. Berarti ada robekan udara yang besar. Kita dirujuk Jambi kan. Jadi dengan seperti itu kan lebih mudah. Sekarang kan memang pakai pakai video call telemedicine kan. Jadi ya kalau ada apa-apa ya bisa kita koordinasi seperti itu. Bandingkan cara pandang kita kan berbeda. Ya, cara pandang berbeda-beda. Jadi kemudian kalau misalnya atoniatur itu juga KBI itu nggak berpengaruh juga ya. Jadi sambil menunggu kontrak, misalnya otoni banyak darahnya harus dimasukkan tangan di KBI sambil obatnya jalan. Obat itu kan responnya ada beberapa waktu, jadi KBI dengan mengurangi darahnya keluar. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini kalau lebih dari 500 cc kan nampak tuh berapa satu bengkok itu kan ada bengkok nerbekan ya. Oke, lanjut ya. Ini berdasarkan HPP itu kalau lebih dari 500 ya, SC dari 1000, kami 1400. Oke, lanjut ya. Nah ini juga ada yang primer, ada yang sekunder ya. Kalau early HPP dalam 24 jam dia pendarahan. Ada juga yang sudah seminggu jadi pendarahan banyak. Ada juga seperti itu. Itu namanya late HPP. Bisa sisa plasenta bisa.
bisa subinvolusi, kontraksi rahimnya nggak bagus, bisa kena infeksi, bisa ya, yang lihat HPP ya. Dia HPP ini mungkin tidak begitu berat kondisi, tapi bisa juga banyak perdarahannya banyak bisa. Ya, oke, lanjut ya. Ini dia invasi trophoblas. Ya, jadi prosesnya, jadi lepasnya plasenta itu ada juga yang agak lama kalau implantasinya agak dalam ya. Invasi trophoblasnya. Oke, lanjut ya. Makannya nanti ada prasmanan. Ya juga laserasi yang lain juga harus hati-hati. Jadi kalau pasien pendarahan, itu makanya saya bilang spekulo itu kita cek juga. Misalnya kontraksinya bagus nih, kontraksi bagus. Oh ini kontraksi bagus. Terus kita cek kenapa berdarah juga gitu. Kemudian cek plasenta rasanya udah lengkap. Udah dihitung lah lengkap rasanya, semua lengkap. Kenapa masih berdarah juga? Makanya nanti kita spekulo. Yang sering juga kadang-kadang porsionya itu ada yang pecah, darah dari porsio ada ya. Makanya nanti perlu pakai penster. Nah, jadi caranya untuk ngecek itu nggak perlu, bisa dikerjakan bed ginekologi, bed partus itu nanti spekulo kan ke lampu ya. Nanti pakai penster klem aja agak 4, kalau ada penster klem 4 boleh juga. Di penster klem sini di atas sampai jam 12. Nanti kita tengok di belakang ini tekan ke bawah, nampak robekan enggak. Nanti diklaim lagi ditelusuri. Jadi nengoknya seperti itu. Kalau ada robekan kursio ya. Oke, sebenarnya robekan kursio bisa dijahit juga, bisa dijahitnya. Dengan teknik seperti itu ada berdua kan, kita pegangin, tengok lampu. Oh ada robekan, plaster aja, nanti jahit ke dalam. Bisa dikerjakan, tidak harus ke rumah sakit ya. Tambah lagi skill nanti jahit kursio. Tapi identifikasinya harus jelas. Makanya saya bilang pakai penster itu kan jepit 1, 2, 3, 4. Buka satu-satu, ditarik ke sini satu. Buka, ada robek enggak? Ini robek enggak? Paling di bawahnya robek. Kalau robeknya tidak berdarah, nggak usah jahit. Tapi kalau robeknya berdarah, dijahit ya. Nah, itu beda juga kasusnya seperti itu. Tapi kalau cuma merembes-rembes darahnya, ya kalau nggak banyak sih pakai tampon aja. Kontraksi bagus, merembes-rembes. Bisa kita nggak berani jahit, ya pakai tampon bulat itu. Bisa juga kasar digulung, ikat kan, atau dibikin tampon sendiri, tidak apa-apa, yang steril terus. Kalau nggak kasar, digulung berapa banyak, terus pakai kasar kan jadi besar juga, dorong ke dalam, agak 2 atau 3. Nanti tengok mengerempes dah. Kadang-kadang kan dengan faktor pembukaan sendiri dia berhenti sendiri, tapi buka sekitar misalnya 12 jam kemudian baru dibuka. Nah, itu yang rembes-rembes itu nanti berhenti dia. Tapi kalau berdarah aktif jangan ditampon gitu. Nah, tapi kalau berdarahnya rembes-rembes, pakai tampon. Agak 2 dimasukin, dipadatin itu dalam. Nah, nanti baru buka. Kayak gitu ya, trauma di jaringan jalan lahir ya. Jadi ya itu kan teknik-teknik praktis ya yang dipakai itu. Kok merembes-rembes terus gitu kan? Nah, makanya kayak gitu, kontraksi bagus, tengok satu-satu dulu. Kalau misalnya porsinya utuh, ada darah, ada merembes-rembes dari porsinya, ya pakai tampon itu aja. Nah, kemudian kalau menjahit juga, ini banyak juga kasusnya, dapat berapa kali hematom vulva postpartum itu. Menjahit episiotomi itu harus agak ke atas dikit dari puncak luka ya. Agak 2 cm dikit ya, ambilnya. Agak 2 cm di puncak luka itu. Kenapa? Karena pembuluh darah yang kena regangan, pembuluh darah itu akan tertarik ke atas. Makanya kita ngambilnya agak ke atas. Dan menjahitnya pun tidak boleh sekali ini. Ada juga saya tengok tuh, ngambilnya satu ini ya, sampai ke bawah. Ambil besar aja, jarumnya besar kan? Ambil, jangan. Kalau saya prinsipnya, ya dikit-dikit kita ngambilnya, ambil dalam dulu, ya, ambil dalam dulu, baru nanti biar 2 kali dalam dulu, ini 1, mana yang longgar lagi, kita jahit lagi, nanti baru di atas baru kita jahit lagi. Seperti itu. Jangan pengen cepat aja kita, ada juga saya dapat tuh, pas kita buka kan motor ternyata dia jahitnya, main ngambil aja 1 ini kan. Jadi diambil, dia jahit kecil-kecil aja.
Nanti jahit lagi. Agak banyak jahit apa? Karena nggak ada space. Kalau semakin banyak dia menjahit, rongganya nggak ada. Sehingga darah yang menjebar itu nggak ada. Karena kan daerah longgar itu, jaringan longgar. Kalau itu jadi misalnya ada arteri yang pecah atau perdarahan, itu akan masuk ke rongga-rongga yang longgar tadi, sehingga jadi hematom. Nah, jadi diingatkan jangan terlalu bikin cepat jahit pakai benang jarum besar. Jangan, kalau bisa saya sih agak rapat gitu. Jahitnya juga tekniknya ada yang satu-satu, ada yang jujur ya. Kalau saya sih nyaranin bagusnya satu-satu. Kenapa? Kalau sempat kebuka, nah ini banyak juga kasusnya kan. Kalau sempat, apalagi bersihin orangnya kurang higienisnya kurang bagus, lepas ya, buka sampai ke belakang nih. Tapi kalau satu-satu enggak, lepas satunya nggak masalah. Ya, jadi itu teknik jahit episiotomi, sampai ke situ. Ya, nah itu pasti akan kita hadapin, walaupun di epis mau tidak di epis pasti ada robekan, ada lecet, ada robek. Kalau anak pertama sering tuh robek sampai ke bawah. Ya, oke lanjut ya. Ini kan kena penyebabnya nih banyak nih, kelelahan otot uterus. Ini banyak kalau misalnya sudah lama ya, apalagi sudah pergi pula ke dukun, ada lama pula di sana kan, ya. Jadi bisa jadi terjadi infeksi bahkan atomiteri ya. Oke lanjut ya. Oke lanjut lagi. Ini ada prosesnya ya, nanti bisa dilihat aja lah nantinya. Gejala-gejala, kemudian kemungkinan diagnosis. Nah ini lebih ini nih. Dengan gejala ini apa kemungkinan diagnosisnya bisa dilihat ya. Kan nampak dia ada gejalanya apa, yang kadang ada mungkin diagnosisnya yang selalu ada. Ini bisa untuk sebagai panduan ya. Jadi ada kemungkinan apa, misalnya terus tidak kontraksi dan lembek, perdarahan segera setelah anak lahir, kayak keran kan, itu shock, kemungkinan atau neuteri, enggak diagnosanya neuteri, penanganan neuteri apa gitu ya. Kemudian darah segera mengalir setelah bayi lahir, kontraksi bagus, plasenta lengkap, ternyata ini adalah robekan yang lahir. Jadi kita bisa mengidentifikasinya ya, pakai yang ini seperti algoritma ya. Oke lanjut ya. Ini juga volume darah ibu ya, nggak perlu lanjut ya. Nah ini derajat shocknya ya. Ada yang sedang, keluhannya juga ada yang haus. Nah ini sampai di mana nih? Kalau dia lemas, berkeringat, takikardi, berarti ringan dia kan. Nanti darahnya 1000 sampai 1500. Kalau pasiennya sudah lemas, demam, udah ini dia tensinya ada 70, 50, berarti darahnya berat itu sampai 1500 sampai 2000 ya. Nah, kalau pasiennya udah haus-haus itu berarti udah tensi 50/70, itu berarti udah 2000 sampai 3000 ya. Kemungkinan darahnya. Oke, lanjut. Nah ini penting nanti ya, saran kita sih setiap ibu hamil itu ANC di puskesmas ada cek KB ya, ada ya. Ya penting itu sehingga nanti kita tahu dia anemia atau tidak ya. Oke lanjut. Ultratonik ya. Lanjut lagi. Lanjut. Beri oksitosin, peregangan tadi pusat terkendali, masa safe kudus ya. Nanti tambah lagi, kalau ini tambah lagi mestyl ekometrin untuk pencegahan ini dengan terjadi APP. Oke lanjut. Ini secara evidence base-nya nilainya A semua itu, soprostol, oksitosin ya. Nah ini evidence base-nya. Oke lanjut. Ini sama yang tadi yang sudah saya jelasin, APP ya, dengan atoneoteri. Lanjut ya. Ini KBI ya. Ini KBI ini. Jadi KBI ini membantu sebelum reaksi obat berjalan ya, kita bantu ini. Jadi kalau SOR atau darahnya langsung masuk tangan ke dalam. Sambil nanti kawan kita
menyuntikkan obatnya. Oke, sekarang persalinan 2 ya, yang 4 tangan ya. Nah, yang dibantu oleh kawan. Oke, lanjut. Nah, ini kan luas perbaikannya lahir ya, sampai ke grade ya. Administrasi premium grade 2, 3, 4. Kalau udah 4 itu udah nampak robek sampai ke anus, itu berarti udah 4 itu. Udah nampak di ujung anus ini sampai ke luka robek itu, udah ujung robek di anus itu buka, berarti robek 4. Kalau 4 janganlah dijahit, nanti kasihan pasiennya. Bisa juga, tapi berak dia nggak bisa nahan dia. Jadi kalau mau dapat kasus itu ya rujuk aja. Tapi kalau 2 nggak masalah. Pokok 3, 4 itu rupturnya udah berat itu. Kalau robekan 2 ini dimasukinnya tangan, coba jepit bu, ya. Coba tahan beraknya bu. Nah, nanti terjepit tangan berarti sphincternya masih bagus. Berarti itu masih robekan 2 ya. Oke, lanjut. Nah, ini jahitnya satu-satu di dalam ya. Ini kita jahitnya di dalam dulu, baru nanti di luar ya. Dalam itu bisa 2 kali, kalau dari dalam bikin 2 kali. Nah, baru jahit di luar. Oke, lanjut. Ya, lihat ya, placenta ya. Penasaran. Tensio, lanjut ya. Kalau sekarang Semarang, soalnya Ya, ini sudah tahu lah kita nih 30 menit dan lain ya. Oke, lanjut ya. kita di manual kan. Ini versio terbalik terusnya ya. Ini berat juga nih kasusnya kalau mbak nggak hati-hati ya. Nanti kalau ada masalah ya dikasih tahu, ditengok, difoto. Terusnya biasanya nggak terapa tuh, hilang terusnya. Orang mau belanja Oke, lanjut lagi. belanja mungkin. Versio dari pusatnya terang, nggak pakai ini dia, nggak pakai perasat ini dia, PTT ya. Lanjut. Nah, itu sudah teraba masa di vagina ya. Biasanya nyeri sekali dia. Lanjut lagi. Nah, seperti itu dia. Tekniknya juga membalikannya mudah juga sebenarnya. Oke. Didorong aja ke dalam. Normalnya tali placenta Tapi pakai panjang tangan gitu. berapa senti? Normal. Apa? Tapi kalau ini harus cepat ngerjainnya, jangan terlalu lama. Kalau udah sampai 30 terbentuk ada. 30 itu panjang. bentuk cincin ya, ini nggak bisa lagi didorong ke dalam. Oke, lanjut lagi. Ya, uteri ini biasanya kasusnya bisa di tempat praktek kita bisa, mau persalinan bisa juga di rumah sakit. Nah, makanya kita anjurkan kalau bekas operasi persalinan boleh normal, tapi harus di rumah sakit. Nah, itu yang jelas. Karena apa? Kalau bekas operasi kita nggak tahu nih bekas operasinya itu tipis atau tebal. Tapi namanya bekas operasi nggak pernah saya dapat yang sama dengan rahim sebelumnya, pasti akan tipis. Kalau sempat di macet di situ paling cepat robeknya. Nah, ini ruptur dia. Oke, hati-hati. Kemudian mendorong dengan kisteler pun dia tengok juga. Kalau memang bisa lahir ya baru di kisteler. Kalau nggak bisa lahir, kalau udah level 4 ya mungkin lelah ibunya bantu di kisteler boleh, tapi tengok kondisi ya. Lanjut. Nah, ini ruptur. Ya, lanjut ya. Dia ke darah mungkin ya jarang kasusnya. Oke, habis. Ini langkah-langkahnya ya, nanti bisa nanti itu bisa disalin ya. Habis ya. Oh, ini algoritmanya. Pelajari nanti algoritma itu langkah-langkahnya tuh. Tunggu selesai aja nih. Lanjut ya. Enggak tahu. Sudah. Lanjut ya. Lanjut lagi. Ini tindakan operatif ini di rumah sakit. Tanya jauh. Ada. Sisanya kok. Habis ya. Oh, ini tindakan rumah sakit aja. Udah berarti udah habis. Ada enggak pertanyaan di ini nih? Lagi mau ini pula nih. Pak, Oh iya, benar. mohon izin mau bertanya ya Pak. Waktu itu kan pernah istilahnya menangani pasien perdarahan, tapi dilakukan manual oleh dokter sih, kami dan rekan-rekan gitu kan. Nah, jadi istilahnya tuh ditangani dengan perdarahan ini. Permasalahannya tuh Pak yang saya mau tanya, penyebab dari tali pusat pendek dan tali pusatnya tuh rapuh Pak. Oh, tali pusat pendek dan Iya. rapuh. Setelah ditangani dengan manual dan dibantu Iya. KBI itu. Ya, jadi kan variasi itu sebenarnya. Kalau masalah pendek panjang itu nggak bisa juga kita prediksi ini pasien ini tali pusatnya panjang atau pendek, nggak bisa kita nilai ya. USG pun susah untuk menilainya itu, karena kan di pusat itu banyak
Ya intinya seperti itu. Kalau misalnya Rapuh. urusan pendek yang makanya saya bilang Rapuhnya lima- itu Pak. Hah? Rapuhnya itu gitu nah Pak. Rapuh juga tergantung kondisi. Kadang-kadang ini, kadang-kadang misalnya persalinannya bayinya sudah ada tanda-tanda infeksi bisa rapuh ya. Atau misalnya pasien posterem bisa lewat bulan bisa juga seperti itu rapuh. Ada juga seperti itu. Biasa kalau seperti itu kita langsung manual aja. Kalau bisa gizi bisa, kekurangan gizi bisa, Benar-benar kekurangan intek ya. Tapi bisa juga kena infeksi, bisa posterem bisa juga. Jadi ya kalau ada pasien saya tarik nih truk, nah nggak mau ya kita ambilnya ke dalam. Apa belajar manual nggak apa-apa. Kalau pasiennya agak sulit dikit nariknya, ambilnya ke dalam dikit. Pelan-pelan tuh. Tangannya main nggak sampai ke dalam betul, susah, nyeri dia. Pasien nyeri. Bisa juga terjadi refleks pagal namanya, pagal refleks. Nah, makanya kalau pasien yang manual kita harus menyiapkan sulpas atropin. Nah, pagal refleks itu dia jantung turun langsung bisa meninggal pasien kalau udah cepat itu. Makanya harus ada sulpas atropin disiapkan juga tuh kalau mau manual pasien. Kalau memang dia lemas atau dia kan dicek nadinya kan turun nadinya kan dengan 60 berarti itu pakai refleks ya. Itu harus disuntikan sulfastropin 2 ampul masuknya. Tambah lagi kan obat yang harus disediakan untuk emergensi ya. Oke, ada lagi? Ini pada lapar mbak ini. Ayo ibu-ibu, ada yang mau bertanya nggak? Dia bertanya langsung nanti secara ini langsung Iya. ya. Pertanyaannya kita langsung aja, langsung dijawab, pertanyaan langsung dijawab. Terus ini ada apa? Door prize bagi yang bertanya. Kalau tadi kan pertanyaan tidak berhadiah. Nah, kali ini pertanyaannya berhadiah. Kalau bertanya nanti kita kasih door prize. Ini jangan lihat bentuknya kecil ya ibu bidan. Ini walaupun kecil ini sangat berharga dan bermanfaat buat ibu bidan. Ayo bertanya yuk. yang mau bertanya. Langsung ya. Anak. Berarti tali pusatnya yang rapuh tadi karena infeksi. Pak mau tanya Pak. Duduk nggak apa-apa ya. Soalnya dari persep yang Biasanya tuh sudah klinis juga. oh